Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan kita terkait fresh water. Ini adalah salah satu materi yang penting bagi teman-teman pecinta lingkungan mengetahui kondisi fresh water yang ada di bumi itu seperti apa, sehingga next ke depan ketika teman-teman mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu keputusan, teman-teman dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, baik itu dari segi konservasi sumber daya air maupun pengelolaannya. Oke, kita lanjut. Di sini jumlah air yang ada di bumi, jelaskan bahwa air yang ada di bumi itu adalah jumlahnya tetap. Dan air di bumi itu banyak, namun merupakan air asin. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, air yang ada di bumi itu jumlahnya tidak akan berubah. Misalkan di bumi itu ada air jumlahnya 10, ya dia hanya 10 itu, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Namun, air yang ada di bumi ini bisa berubah bentuk. Oleh karenanya, banyak setiap kegiatan itu dikonversi dengan kebutuhan air. Gitu. Nah, karena jumlah air yang ada di bumi ini tetap dan terbatas, oleh karenanya sebisa mungkin kita mengelola air tadi dengan bijaksana. Terlebih, air yang ada di bumi ini banyak, namun merupakan air asin. Banyak itu berapa? Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Banyaknya air yang ada di bumi itu berapa? Air yang ada di bumi itu banyak namun merupakan air asin. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa fresh water itu itu harus dikelola dengan baik. Fresh water itu bisa dalam bentuk air permukaan, air sungai, air tanah, air danau, air hujan, itu kita sebut sebagai fresh water. Selebihnya itu merupakan air laut. Air laut banyak namun tidak bisa dikonsumsi. Dan ketika kita ingin mengkonsumsinya harus melalui proses yang secara ekonomi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, ini jumlah air yang ada di bumi menurut data UNESCO. Yang perlu ini adalah angka-angka pendekatan, saya rasa dia juga bukan angka yang fix, karena saya rasa tidak ada yang dapat menghitung air secara detail. Nah, namun sebagai gambaran bagi teman-teman di sini, jumlah air yang ada di bumi itu, yang pertama adalah air laut atau air asin. Ini bisa dilihat di tabel angkanya. Lalu juga ada air tawar atau groundwater, air tawar. Lalu air tanah dangkal, es di kutub, lainnya dan salju, air danau, air rawa, air sungai, air biologi. Air biologi ini dalam bentuk tanaman ya, air di udara, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi penting di sini adalah ilustrasi besarnya nilai air, namun dia itu air asin. Kalau dilihat di sini, 361,3 dikali 10 pangkat 6 km persegi areanya. Untuk volumenya adalah 1.338.000 dikali 10 pangkat 3 km kubik. Nah, susah disebut itu seperti apa. Intinya banyak air tersebut. Nah, ini ilustrasi yang lebih mudah untuk dipahami bagi teman-teman. Ini total air yang ada di dunia. Jadi kalau dari 100% air yang ada di dunia ini, 97,5% atau 97,47% itu merupakan air asin atau air laut. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, yang ada di bumi ini banyak, namun itu air asin. Bagaimana untuk air tawar ya? Untuk air tawar itu hanya sekitar 2,53%. Dari angka 2,53% ini pun masih terbagi-bagi menjadi es yang ada di kutub, air tanah,
dan lainnya. Nah, artinya fresh water itu sangat sedikit sekali. Gitu. Oke. Nah, ini fresh water yang tadi hanya 2,53% itu masih terbagi lagi. 2,53% itu jumlah terbesar adalah di dalam bentuk es atau di kutub. Itu adalah sekitar 69,55% atau sekitar 70% itu merupakan air es. 30% itu merupakan air tanah dan sisanya itu adalah air lainnya. Ini terkonversi dalam bentuk tadi air biologis, air yang tercecer dimanapun itu, gitu ya. Itu kita sebut sebagai tetap air. Karena air itu tidak akan pernah hilang. Hanya bisa berubah bentuk dan hanya bisa berpindah tempat saja. Namun sebetulnya jumlahnya tetap ada di bumi itu sekian. Nah, itu tadi adalah ilustrasi dari air yang ada di bumi. Jadi kalau kita review sedikit, tadi jumlah air yang ada di bumi dari 100% ini, 97,47% itu adalah air laut dan 2,53% itu adalah air tawar. Karena sedikitnya air tawar ini, dan itu pun dalam berbentuk yang aneh-aneh, atau 70% itu dalam bentuk es, artinya fresh water yang ada di bumi ini sangat sedikit sekali. Sedangkan manusia itu membutuhkan fresh water. Dengan demikian, konservasi terhadap fresh water ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana bentuk konservasinya? Salah satunya kalau kita melihat dari konsep yang ada di infiltrasi untuk air hujan ini, jadi ketika kita melihat air hujan, itu merupakan air yang sangat baik. Air hujan itu termasuk ke dalam fresh water. Air hujan tersebut sebisa mungkin harus kita tampung, harus kita simpan, jangan sampai air hujan yang jatuh itu langsung ke laut, gitu. Kalau ke laut, dia akan bercampur dengan air asin dan menjadi asin lagi. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah fresh water, gitu. Dengan demikian, ketika terjadi hujan, bagaimana kita bisa menyimpan air itu semaksimal mungkin di dalam tanah atau di tempat-tempat penampungan. Jangan sampai langsung dibuang ke laut. Jika kita melihat pembangunan seperti ini pasti akan mengakibatkan sedikitnya infiltrasi yang masuk ke dalam tanah. Paradigma lama beranggapan bahwa air yang menjadi air genangan di area pemukiman seperti ini harus segera mungkin dihilangkan. Namun paradigma yang baru beranggapan bahwa air yang ada di pemukiman seperti ini sebisa mungkin ditampung sebagai konservasi air tanah. Karena air itu banyak dalam bentuk asin, tapi untuk fresh water sangat sedikit sekali. Apa impact-nya ketika kita tidak bisa menyimpan air ketika musim hujan? Nah, ini adalah salah satu impact dari ketika kita tidak pandai menyimpan air ketika musim hujan. Banjir versus kekeringan. Banjir dengan kekeringan itu adalah saudara yang sangat dekat sekali. Bagaimana sangat dekat? Kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, ketika musim hujan kita tidak dapat menyimpan air dengan baik, kita tidak dapat mengelola air dengan baik, otomatis air tersebut akan menjadi aliran permukaan yang secara tidak langsung akan bermuara ke lautan. Sedangkan tadi konsepnya adalah hampir 97,5% itu air merupakan air laut. Nah, kita kekurangan fresh water. Ketika musim hujan dia itu terjadi banjir, ketika musim kemarau bukan menjadi hal yang tabu, akan terjadi kekeringan karena tidak bisa menyimpan air, baik itu air tanah maupun air permukaan dalam bentuk danau, waduk, dan lain sebagainya. Artinya, ketika musim hujan kita tidak dapat menyimpan air dengan baik, jangan salahkan ketika musim kemarau akan terjadi kekeringan.
ya mungkin tidak di tempat yang sama, namun secara neracanya itu pasti akan seperti itu. Bagaimana menyimpan air dengan baik? Salah satu contohnya adalah dengan rainwater harvesting. Ini salah satu konsep ya untuk penyimpanan air dengan baik. Ini rainwater harvesting dari Kellair 2016. Ketika musim hujan kita bisa menampungnya ke dalam tanah. Nah, di sini pelajaran penting apa yang bisa kita dapat? Nah, ketika kita mengkehendaki suatu pembangunan di suatu area, ya nggak apa-apa pembangunan itu dilaksanakan. Pembangunan itu memberikan kemajuan, ya nggak salah, memang betul. Namun, yang seharusnya menjadi hak lingkungan itu harus dikembalikan ke lingkungan. Seperti ini. Di Indonesia tidak banyak rumah, tidak banyak bangunan yang memperhatikan hal seperti ini. Dia membangun rumah, tapi yang harusnya sebagai tempat masuknya air hujan ke dalam tanah, tidak dia perhatikan. Kalau kita pandai menyimpan air atau memanen air hujan, ketika musim hujan kita tidak terjadi kekeringan, ketika musim kemarau kita punya cadangan air yang sangat banyak. Karena yang perlu kita syukuri di negara kita ini adalah negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga masyarakat kita sebagian besar bergantung kepada air bersih atau fresh water. Konsep ini tidak hanya diterapkan di dalam suatu rumah saja, namun juga konsep rainwater harvesting ini bisa diterapkan di bidang drainase. Jadi saluran drainase itu sebisa mungkin bagaimana dia bisa mengekip air, atau pengimplementasian tutupan lahan, tidak menggunakan cor beton untuk menutup lahan, namun menggunakan paving block yang lebih ramah lingkungan, atau paving yang paving grass block yang bisa ditanam di dalamnya, sehingga memungkinkan air itu masuk ke dalam tanah. Atau ketika sudah padat sekali, itu bisa diimplementasikan pembuatan danau, selain sebagai tempat rekreasi, itu juga sebagai media untuk menjaga konservasi air. Sehingga ketika musim kemarau tidak terjadi kekeringan, ketika musim hujan aman dari yang namanya banjir. Oke, mungkin itu. Nah, ini adalah raw water. Raw water merupakan air baku. Air baku ini yang sangat berpotensial sekali untuk kita manfaatkan sebagai air bersih. Bisa ditreatment, bisa diolah, atau bahkan ada yang tanpa harus diolah bisa langsung dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Nanti untuk terkait bagaimana drainase yang baik dan lain sebagainya, kita bisa ketemu di pertemuan yang akan datang mungkin melalui channel video seperti ini atau secara langsung. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.